Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 226, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mengeluarkan pedang untuk memotong air. Pedang di tangan Watanabe Ichiro membumbung tinggi ke langit, hampir mencapai ketinggian puluhan meter. Energi pedang masuk tangannya melakukan tendangan voli ke bawah, diikuti oleh pedang telapak tangan Nathan Lewis yang bertabrakan dengan keras. Kekosongan bergetar, dan seluruh arena bahkan lebih goyah. Seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan seperti itu sama sekali. Saat Nathan Lewis bertabrakan dengan pedang emas dan energi pedang putih, dia melompat. Dengan lompatan tinggi Nathan Lewis, formasi yang dibentuk oleh api biru muda di sekitarnya juga segera padam, dan formasi menghilang. Gemuruh, ring itu dipotong dengan keras menjadi selokan oleh energi pedang Watanabe Ichiro, dan kemudian ring itu tidak tahan, dan itu runtuh dari tengah. Tubuh Ichiro Watanabe terasa seperti jatuh ke bawah, lalu dia menarik napas dalam-dalam, seperti memetik daun bawang dari tanah kering, tubuhnya langsung melompat ke atas tanpa ada kekuatan dari luar. Ketika Nathan Lewis melihat ini, niat membunuh muncul di matanya, inilah kesempatan yang dia butuhkan. Saat tubuh Watanabe Ichiro terangkat dari tanah, tubuh Nathan Lewis sudah berada di udara, lalu dia meninjunya. Ledakan, sebuah pukulan langsung menghancurkan kehampaan dalam sekejap. Gelombang getaran besar menyebar ke segala arah, dan suara menembus kehampaan terdengar menusuk telinga. Pukulan ini mengumpulkan semua kekuatan Nathan Lewis, tanpa reservasi apapun. Watanabe Ichiro merasakan suara menusuk yang tajam di atas kepalanya, dan seluruh wajahnya berubah drastis. Dia tidak menyangka Nathan Lewis baru saja melompat. Dia tidak bermaksud untuk menghindari pukulannya, tetapi telah merencanakannya sejak lama. Untuk memberi pukulan fatal baginya. Merasakan kecerobohannya, Ichiro Watanabe segera menghentikan gerakannya ke atas, dan kemudian menggunakan liontin beban berat untuk membuat tubuhnya, yang semula terangkat, mulai turun dengan cepat. Tapi Watanabe Ichiro masih lambat bereaksi, pukulan Nathan Lewis sudah ada di depannya. Watanabe Ichiro tidak punya pilihan selain meninju dengan keras, pedang di tangannya telah menjadi hiasan, dalam kesibukan ini, dia tidak bisa menggunakan pedang di tangannya. Bang, tinju bertemu, dan ada lagi suara memekakkan telinga. Kekuatan spiritual pukulan Nathan Lewis langsung menembus pertahanan Watanabe Ichiro, dan menghantam dadanya dengan keras. Ichiro Watanabe memuntahkan seteguk darah di udara, dadanya langsung tenggelam, dan seluruh tubuhnya membentur tanah dengan keras. Tubuh Nathan Lewis jatuh ke tanah, namun sosoknya masih bergetar beberapa kali. Pertarungan dengan Ichiro Watanabe barusan menyebabkan Nathan Lewis banyak menggunakan tenaganya. Pemenang dan pecundang, hari ini kamu dikalahkan olehku, ini adalah tujuanmu. Setelah Nathan Lewis berkata, dia tiba-tiba menarik napas, mengepalkan tangan kanannya dengan erat, dan kemudian kekuatan spiritual di dantiannya terus mengembun di tubuhnya. Selain itu, dia akan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membunuh Watanabe Ichiro. Melihat Nathan Lewis akan menyerang, wajah Ichiro Watanabe menjadi sedikit panik. Dia ingin bangun dan menghindari pukulan fatal Nathan Lewis. Sayangnya, luka di tubuhnya terlalu serius, dan Ichiro Watanabe tidak tahan dengan tiupan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Di tribun, banyak orang berdiri di sana dan kembali ke sini. Bahkan tim perwakilan dari negara lain berteriak bahwa Nathan Lewis membunuh Ichiro Watanabe itu. Lagi pula, orang ini telah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan jika dia dikalahkan, dia akan mati atau terluka. Orang ini jarang menyelamatkan orang lain. Tapi sekarang gilirannya, wajah Ichiro Watanabe pucat, dan matanya penuh ketakutan. Tidak ada yang tidak takut mati, apalagi orang seperti Ichiro Watanabe yang dicari oleh ribuan orang dan menyendiri, mereka malah lebih takut mati. Aku mengaku kalah. Saat Nathan Lewis hendak menghabisi Ichiro Watanabe dengan satu pukulan, Ichiro Watanabe tiba-tiba melakukan gerakan yang sangat tidak terduga. Dia melihat Watanabe Ichiro membuang pedang di tangannya, lalu berlutut di tanah dengan sikap saleh, mengaku kalah tanpa ragu. Karena dia tahu bahwa aturan kompetisi adalah jika lawan mengaku kalah, maka lawan tidak boleh menyerang. Oleh karena itu, ketika Ichiro Watanabe membunuh dan melukai orang di arena grup,
dia memanfaatkan kegagalan lawan untuk mengaku kalah dan langsung membunuh si pembunuh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tindakan Watanabe Ichiro langsung mengejutkan semua orang. Bahkan Nathan Lewis tidak menyangka bahwa Watanabe Ichiro ini begitu tidak berdaya dalam menghadapi hidup dan mati. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Watanabe Ichiro juga seorang master pedang dan master wuzong, tetapi sekarang dia langsung berlutut, dan dia masih di depan ribuan orang. Orang biasa pasti tidak akan bisa melakukan ini, tapi Ichiro Watanabe melakukannya. Dia berlutut di tanah saat ini, berteriak keras, "Aku menyerah, aku menyerah." Hahaha. Betapa bahagia, cucu Watanabe Ichiro ini hari ini. Luar biasa, Nathan Lewis ini luar biasa, dia baru berusia awal 20-an, dan dia benar-benar mengalahkan Watanabe Ichiro. Instruktur Nathan Perkasa, Instruktur Nathan Perkasa. Orang-orang di jalan itu, atau para anggota paviliun penjaga, semuanya berteriak kegirangan. Hanya perwakilan dari Jepang, semuanya berubah menjadi hijau, sejelek mereka makan kotoran. Nathan Lewis ini sangat menarik. Cara Anna memandang Nathan Lewis mulai berubah. Andrew memandang Nathan Lewis dengan kekaguman dan rasa hormat di matanya, tidak ada penghinaan atau penghinaan. Yang paling dikagumi orang Guosing adalah yang kuat, dan kekuatan yang ditunjukkan Nathan Lewis sekarang membuat Andrew sangat mengaguminya. Saat ini, di atas ring yang telah lama hancur, Nathan Lewis menatap Ichiro Watanabe yang berlutut dan menyerah, dan hanya bisa menarik tinjunya tanpa daya. Nathan Lewis meludahi Ichiro Watanabe dengan keras, lalu perlahan berjalan menuju timnya. "Tuan Nathan." Falco Wetner buru-buru menyapanya dengan penuh semangat. Nathan Lewis meletakkan satu tangan di bahu Falco Wetner, dan tiba-tiba beban seluruh tubuhnya jatuh ke bahu Falco Wetner. Falco Wetner mengerti dalam sekejap, dan segera mendukung Nathan Lewis dengan tangannya, dan dengan lembut menyeret Nathan Lewis ke arah tim. Meskipun Nathan Lewis mengalahkan Watanabe Ichiro, pada saat ini Nathan Lewis sudah berada di ujung kekuatannya dan telah bertahan. Setelah kembali ke tim, Nathan Lewis dikelilingi oleh anggota paviliun penjaga, semua ingin melempar Nathan Lewis. "Selamat." Anna menatap Nathan Lewis, mengulurkan tangannya dan berkata, "Terima kasih." Nathan Lewis berjabat tangan dengan Anna. "Nathan, maafkan aku seharusnya tidak meremehkanmu." Andrew berjalan ke arah Nathan Lewis dan meminta maaf secara proaktif. Nathan Lewis hanya tersenyum ringan, dan tidak menyalahkan Andrew atas penghinaan awalnya. Sisi penjaga bersorak gembira, sementara sisi Jepang tidak. Bernyawa, Watanabe Ichiro berdiri, menyeka ludah dari wajahnya, dan berjalan mundur perlahan. Niat membunuh melintas di mata Ichiro Watanabe. Meskipun dia berlutut dan menyerah, itu hanya tindakan sementara. Dia tidak akan menyerah dengan mudah seperti ini. Masih ada kompetisi tim yang akan datang. Di pulau terpencil, itu tidak ada aturan untuk mengatakan, dia ingin balas dendam di pulau itu. Kompetisi telah berakhir, dan nama Nathan Lewis juga dikenal oleh lebih banyak orang pada hari ini, terutama beberapa pejuang. Banyak orang mulai memandang Nathan Lewis secara berbeda karena Nathan Lewis mengalahkan Watanabe Ichiro. Namun, banyak juga orang yang menjadi sedikit gelisah setelah mengetahui hasil ini. Yano Jericho adalah salah satunya, dia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kekuatan Nathan Lewis akan meningkat pesat, dan bahkan Watanabe Ichiro akan dikalahkan. Sepertinya mereka ingin balas dendam, dan rencana mereka untuk mengambil kristal naga dari Nathan Lewis harus diatur ulang. Dia juga merasa sedikit licik, dan ada keluarga dan sekte lain yang berencana untuk merebut kristal naga. Mereka semua memata-matai kristal naga di tubuh Nathan Lewis, tetapi sekarang kekuatan Nathan Lewis terungkap, orang-orang ini harus kembali memeriksa Nathan Lewis. Mereka semua berpikir bahwa Nathan Lewis adalah kekuatan dari seorang master yang hebat, dan mereka tampaknya telah ditipu sepanjang waktu. Jika mereka hanya memperlakukan Nathan Lewis sebagai seorang master yang hebat, mereka akan sangat menderita. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Troy, Jared Troy melihat berita kemenangan Nathan Lewis, dan wajahnya tidak bisa mengatakan apakah dia sedih atau bahagia. "George, jika kamu diizinkan bertarung sendirian dengan Nathan Lewis, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya?" Jared Troy bertanya pada George Troy. George Troy ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Jika sebelumnya, George Troy akan mengangguk tanpa ragu, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Nathan Lewis. Tapi sekarang, George Troy tidak percaya lagi, bagaimanapun, Nathan Lewis adalah orang yang bahkan mengalahkan Ichiro Watanabe.
Jared Roy memandang George Roy, lalu berkata, jika kamu benar-benar melawan Nathan Lewis itu sendirian, kamu tidak bisa menjadi lawannya. Apakah kamu tahu kenapa? Mengapa? George Roy segera menatap George Roy dengan curiga. Karena darah ortodoks dari keluarga Troy mengalir di tubuh Nathan Lewis, dan kamu hanyalah cabang samping. Kata-kata Jared Roy membuat kepala George Roy langsung jatuh. Sebagai cabang sampingan dari keluarga Troy, disinilah George Roy tidak dapat mengangkat kepalanya. Jadi dia berlatih mati-matian, dan mengandalkan bakatnya sendiri. Dia melangkah ke jajaran Wuzong di usia muda, mengandalkan usahanya sendiri untuk memasuki inti keluarga Troy, tetapi tidak mudah untuk memasuki inti keluarga Troy. Patriark, apakah Anda sudah memastikan bahwa Nathan Lewis ini adalah anak perempuan tertua yang hilang? Tanya George Troy. Kecuali darah keluarga Troy kita, yang dapat masuk ke jajaran Wuzong dalam waktu sesingkat itu, dan saya telah mengirim seseorang untuk memeriksa dengan cermat detail Nathan Lewis ini. Dia mengikuti sekelompok orang di penjara 3 tahun yang lalu. Seorang lelaki tua berkultivasi, dan saya curiga lelaki tua ini adalah Ryan Troy. George Troy membuka matanya sedikit. Itu benar, Ryan Troy mengikuti Nebula Troy dan melarikan diri dari rumah Troy 3 tahun lalu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Tampaknya mereka telah menemukan anak Elizabeth, dan anak ini adalah Nathan Lewis. Jared Roy mengangguk, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap Nathan Lewis? Sekarang identitas Nathan Lewis telah dikonfirmasi, dia harus ditangkap secara langsung. Menangkap orang sekarang, bukankah keluarga Troy kita harus mengikuti pihak berwenang untuk melawannya? Anda harus tahu bahwa Nathan Lewis baru saja mengalahkan Watanabe Ichiro, tetapi saat itu dia menjadi pusat perhatian. Selain itu, akan ada kompetisi tim dalam 3 hari. Jika Anda menangkapnya sekarang, menurut Anda apakah atasan akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Troy kita? Jared Roy berkata dengan ekspresi muram. George Troy menunjukkan rasa malu, dan berkata dengan hati-hati, Patriark, apa yang harus kita lakukan? Jared Roy tidak menjawab George Troy, tetapi bertanya, saya meminta Anda untuk pergi ke aliansi seni bela diri untuk bertanya, apakah Anda mengerti? Di mana Anda akan memilih untuk ujian seni bela diri? Patriark, Persatuan Seni Bela Diri belum mendapatkan lokasi yang tepat, dan para petinggi belum membahas masalah ini dengan Persatuan Seni Bela Diri. Tetapi saya berharap pemimpin telah mengatakan itu setelah para petinggi mengumumkan lokasinya. Mereka akan sesegera mungkin memberitahu kami, tetapi saya merasa ini terlalu cepat, kami harus membiarkan Tuan Muda kembali lebih awal. George Troy menjawab dengan tergesa-gesa. Edward Troy tidak akan kembali tahun ini, jadi aku akan membiarkanmu pergi untuk percobaan ini, dan kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Jared Troy tiba-tiba menepuk bahu George Troy dengan sungguh-sungguh dan berkata. George Troy membeku sesaat, lalu seluruh tubuhnya sedikit bergetar, kegembiraan di wajahnya sulit diungkapkan. Terima kasih Patriark, aku pasti akan hidup sesuai dengan kultivasi Patriark. George Troy buru-buru berlutut di depan Jared Troy. Anda harus tahu bahwa uji coba tahunan ini adalah yang paling ditingkatkan untuk anak muda seperti mereka, terutama harta karun yang tidak diketahui. Tempat yang dipilih untuk setiap uji coba adalah beberapa reruntuhan, gua, makam kuno, dan lainnya. Di masa lalu, putra Jared Troy, Edward Troy, pergi ke setiap persidangan. Kali ini George Troy memiliki kesempatan, dan dia bertekad untuk memanfaatkannya dengan baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Di bidang seni bela diri paviliun penjaga, ada lampu terang dan lebih dari selusin meja didirikan di sini. Semua orang di Pelindung Dharma berkumpul bersama, dan hari ini adalah hari bahagia bagi anggota Pelindung Dharma. Nathan Lewis mengalahkan Watanabe Ichiro, dan akhirnya membuat mereka bangga dengan paviliun penjaga. Instruktur Nathan, kamu sangat hebat hari ini, aku ingin bersulang untukmu. Instruktur Nathan, kamu adalah penyelamat paviliun penjaga kami, dan akhirnya biarkan paviliun penjaga kami bernapas lega. Instruktur Nathan, kamu akan menjadi aku mulai sekarang idolaku, aku ingin mengabadikanmu. Anggota protektorat terus datang untuk bersulang dengan Nathan Lewis. Nathan Lewis tidak menolak siapapun yang datang, dan segera meminum sebotol besar anggur putih. Minumlah lebih sedikit, kata Abigail dengan sedikit kesusahan saat melihat Nathan Lewis minum seperti ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mabuk setelah 1000 cangkir. Nathan Lewis sudah mencapai periode bigu, apalagi anggur kecil ini, tidak peduli berapa banyak dia minum, dia tidak akan mabuk. Nathan Lewis, pacarmu sangat peduli padamu.
Anna, yang duduk di hadapan Nathan Lewis, sedikit tersenyum. Kali ini di pertemuan paviliun penjaga, Falco Leitner juga memanggil delegasi Guosing. Bagaimanapun, mereka adalah tetangga yang ramah, dan perlu untuk bertukar lebih banyak perasaan. Putri Anna salah paham, kami hanya berteman, Nathan Lewis menjelaskan. Aku tidak terlihat seperti itu. Nona Abigail menatapmu dengan kagum. Anna melirik Abigail dan berkata dengan ringan, kamu salah. Nathan Lewis tersenyum canggung. Melihat penampilan Nathan Lewis, Anna terkikik dan berkata, karena Nona Abigail bukan pacarmu, di mana pacarmu? Aku ingin melihat seperti apa wanita yang bisa menandingimu, kata Anna, sebenarnya duduk di samping Nathan Lewis dengan segelas anggur di tangan. Melihat Anna seperti itu, wajah Abigail menjadi sedikit dingin, sedikit tidak senang. Pacarku tidak ada di sini, dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, matanya menunjukkan sedikit nostalgia. Sudah hampir 2 bulan sejak dia pergi bersama Ariana Smith. Nathan Lewis sedikit merindukannya, dan Nathan Lewis juga tidak tahu kemana Nebula Troy membawa Ariana dan yang lainnya. Kamu bahkan tidak tahu di mana pacarmu. Pacarmu sedikit tidak memenuhi syarat, tetapi pacarmu berani melepaskan pria luar biasa sepertimu, dan hatinya terlalu besar. Dia tidak takut pada wanita lain ambil kamu pergi. Seperti yang dikatakan Anna, dia bergerak mendekati Nathan Lewis, dan meletakkan satu tangan langsung di paha Nathan Lewis, hanya beberapa inci dari tempat penting Nathan Lewis. Pada saat ini, Nathan Lewis bahkan bisa merasakan nafas Anna, serta suhu yang berasal dari tangan Anna, yang membuat Nathan Lewis sedikit gila dan jantungnya berdetak lebih cepat. Melihat penampilan Anna yang aktif, wajah Abigail menjadi semakin dingin. Dia merasa cukup proaktif, tetapi dia tidak ingin gadis asing ini menjadi lebih proaktif. Nona Anna, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kamu berbicara dengan orang lain dulu. Nathan Lewis buru-buru bangun, dia tahu bahwa dia sedang duduk, apa yang bisa dilakukan Anna ini padanya. Nathan Lewis, jangan pergi, kita berdua belum minum. Anna ingin menghentikan Nathan Lewis, tetapi dia tidak ingin ditangkap oleh Abigail. Putri Anna, aku akan minum bersamamu. Abigail mengambil gelas itu dan meminumnya, dengan tatapan provokatif di matanya. Anna menatap mata Abigail, dan langsung meminumnya. Sebagai putri kerajaan Guosing, dia tidak takut ada yang minum. Nathan Lewis tidak peduli dengan mereka, tetapi berjalan ke tempat yang sunyi dan duduk, memandangi langit yang penuh bintang. Nathan Lewis tidak terlalu senang. Meskipun dia mengalahkan Watanabe Ichiro hari ini, Nathan Lewis tahu bahwa kekuatan sejatinya terungkap secara langsung kepada semua orang, dan akan sangat sulit baginya untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dengan menyembunyikan kekuatannya di masa depan. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.